Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Soleh dengan pembelajaran matematika. Kita bahas materi yang akan kita bahas mengenai bilangan. Sebetulnya materi ini adalah materi mengulang yang pernah kalian diajarkan di kelas 6. Tapi kita mengulang karena materi ini sangat penting bagi atau untuk penunjang materi matematika dan seterusnya, begitu ya. Oke, langsung aja karena kemarin masih lupa materinya. Ingat catatannya, ini udah dibuat rumus bahwa ini catatan cara ya. Jika ini buat penjumlahan atau pengurangan, penjumlahan atau pengurangan. Kelihatan nggak? Pengurangan. Jadi kalau jika tandanya sama, caranya dijumlah atau ditambah sama aja. Setelah itu lihat tanda. Contoh, misalnya 5 positif 5 ditambah 6 sama dengan berapa? 11. Terus negatif 7 negatif 2 berapa? Tandanya sama. Tanda itu ada 2. Tanda itu ada 2 ya. Ada tanda positif sama tanda negatif. Nah, ini tandanya sama nih. Tandanya sama, caranya diapain? Dijumlah. 7 ditambah 2, tambahin aja. 7 tambah 2, 9. Lihat tanda, tandanya negatif. Paham? Contoh yang kedua adalah jika tandanya berbeda. Caranya dikurang, terus lihat tanda angka yang paling besar, angka yang besar. Contoh, 9 dikurangin 3 sama dengan 6 ya, karena tandanya beda. Kalau ini nggak ada tandanya berarti tandanya positif. 9 dikurang 3 sama dengan 6. Nah, kalau 3 dikurangin 8 misalnya, tandanya ini positif, ini negatif. Caranya diapain jika tandanya berbeda? Caranya dikurang. 8 dikurangin 3, 5. Lihat tanda angka yang besar. Tanda yang besar adalah 8. Kemudian ini tandanya negatif. Jadi jawabannya negatif 5. Gitu ya. Misal lagi. Negatif 2 ditambah 10. Tandanya sama apa beda? Beda. Caranya diapain? Dikurang. 10 dikurangin 2, 8. Terus lihat tanda. Tanda angka yang paling besar apa? Positif. Jadi jawabannya 8. Enggak usah ditulis positifnya. Cukup 8 sama dengan 8. Gitu tuh ya. Terus kalau perkalian ya, rumus perkalian mungkin kalian sering lupa. Sebenarnya gampang ya. Ingat kuncinya adalah ada 2. Jika sama tanda hasilnya positif. Yang kedua, jika beda tanda, hasilnya negatif. Jadi rumusnya bagaimana? Jika sama tanda, negatif dikali negatif sama dengan nih, sama tanda tuh, sama tanda hasilnya positif sama dengan positif. Positif dikali positif hasilnya sama tanda positif. Positif dikali negatif, tandanya sama apa beda?
Beda, ini positif, ini negatif. Hasilnya negatif. Negatif dikali positif, hasilnya apa? Ini negatif, ini positif. Beda tanda, hasilnya negatif. Mudah ya? Jadi negatif 3 dikali 5 sama dengan negatif 15. Negatif 6 dikali negatif 7 sama dengan positif 42. Oke, selanjutnya adalah materi bilangan. Kalian pernah belajar namanya bilangan. Ada namanya, ini namanya garis apa nih? Pasalnya bikin. Ini namanya garis bilangan. Garis bilangan di sini ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya ya. Jadi kalau ada pertanyaan 1 dengan 2, 1 dan 2 itu lebih dari apa kurang dari? 1 kurang dari 2. Ini namanya kurang dari. Kurang dari atau kecil ya. Kalau ini namanya lebih dari atau besar. Ya, jadi 3 lebih dari 1. Kalau 0 5 kurang dari apa lebih dari? Jawabannya adalah 0 kurang dari 5. Jadi bacanya dari sebelah kiri, 0 kurang dari 5. Kalau negatif 2 dengan negatif kalau negatif 2 dengan negatif 3 itu lebih dari apa kurang dari? Negatif 2 dengan negatif 3. Posisinya ada sebelah mana? Ingat bahwa posisi lebih kanan itu angkanya lebih besar daripada angka yang sebelah kiri. Angka negatif 2 di sini, ini negatif 3. Jadi angka negatif 2 dengan angka negatif 3, angka negatif 2 lebih besar dari angka negatif 3. Jadi jawabannya adalah negatif 2 lebih dari negatif 3 atau lebih besar dari negatif 3. Bisa ya? Misalnya kalian disuruh mengurutkan dari angka di bawah ini, ada negatif 3, negatif 4, ada 2, ada 1, ada negatif 10, ada 0 ya. Maka jika diurutkan dari yang terkecil, jawabannya adalah gimana? Negatif 10, negatif 4, negatif 3, 0, 1, dan 2 gitu ya. Kemudian lanjut bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali bilangan itu sendiri. Contohnya 1 termasuk bilangan prima bukan? Bukan, 1 termasuknya bilangan ganjil. Jadi masuk bilangan prima adalah 2, 3 ya. Kemudian angka yang besarnya berapa? 37, 41, 47, berapa lagi? 59, itu angka-angka yang besar. Jadi angka-angka ini adalah ini banyak nih angka-angkanya. Nanti kamu boleh sebutkan bilangan prima itu apa aja. Kemudian pasalnya ngasih materi lagi tentang pecahan ya. Pecahan itu ada yang namanya pecahan biasa. Kamu dulu pernah di sekolah SD namanya pecahan biasa ya. Pecahan biasa sama pecahan campuran. Nah, di sini ternyata pecahan campuran. Pecahan biasa itu ada 2. Ada yang namanya pecahan sejati dan pecahan tidak sejati. Apa sih pecahan sejati dan pecahan tidak sejati? Pecahan sejati adalah
Pecahan sejati adalah di mana ini namanya misalnya A per B. A disebutnya apa? Pembilang. Ini penyebut. Pecahan sejati adalah di mana penyebutnya adalah betul, tidak lebih kecil, dari pembilang dan prima dan angka prima. Maksudnya gimana sih Pak Saleh? Contohnya misalnya adalah 7. Kalau prima dan angka prima itu salah satu penyebutnya ya, penyebut atau pembilang salah satunya. Boleh dua-duanya. Pembilang atau penyebut. Atau dua-duanya. Misalnya 7 per 8. Ini namanya contoh pecahan sejati. Kalau 8 per 7 termasuk pecahan sejati? Bukan, namanya pecahan tidak sejati. Bahkan ini bisa dibuat pecahan campuran. Ya. Kalau 2 per 8 ini namanya pecahan apa nih? Ini namanya pecahan tidak sejati. Ya. Tidak